Baik, perkenalkan nama saya Teresia Fajralwa dengan NIM 1020230017. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yang dimana materi yang pertama mengenai konsep dasar penelitian. Di sini ada definisi penelitian yang dimana proses investigasi yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini juga merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik. Dari penjelasan sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa penelitian juga merupakan proses pengumpulan, pengolahan, menganalisis, dan menyimpulkan data yang berkaitan dengan suatu masalah dengan tujuan mencari solusi untuk masalah tersebut. Di sini juga ada berikut klasifikasi jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, ada penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang dimana kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif ialah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Yang kedua, ada penelitian survei dan non-survei, yang dimana klasifikasi lain dapat membedakan penelitian, yaitu dengan membandingkan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan informasi, yaitu ada penelitian survei dan penelitian non-survei. Dalam ilmu sosial, survei sering dilakukan. Survei merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dari jumlah besar individu dengan menggunakan kuesioner, interview, atau dengan melalui pos atau by email maupun telepon. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Yang ketiga, ada penelitian dasar terapan, di mana suatu proses pengumpulan dan analisis data atau informasi untuk mengembangkan atau memperkaya suatu teori. Pengembangan teori merupakan suatu proses konseptual dan mengharapkan banyak penelitian yang dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut juga ada beberapa jenis penelitian. Ada penelitian murni, yang dimana penelitian ini tidak memiliki tujuan praktis karena fokusnya adalah pada penemuan pengetahuan baru yang belum pernah diselidiki sebelumnya. Penelitian ini hanya memiliki orientasi pemahaman dan peningkatan pengetahuan, mengembangkan teori yang dapat menghasilkan pengetahuan inovatif. Yang kedua, ada penelitian terapan, di mana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penelitian murni, terutama dalam hal memanfaatkan praktisnya. Yang ketiga, ada penelitian aksi. Penelitian ini di mana merupakan jenis penelitian yang melibatkan tindakan aksi yang didasarkan pada teori sebelumnya, dengan tujuan memberikan solusi terbaik untuk masalah penelitian tersebut. Yang keempat, ada penelitian kebijakan, di mana merupakan penelitian yang berfokus pada realitas di lapangan. Penelitian kebijakan juga merupakan proses yang teratur dalam melaksanakan penelitian untuk mendukung kebijakan atau menganalisis masalah sosial yang mendasar, dengan tujuan membantu para pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut dengan memberikan rekomendasi yang berfokus pada tindakan atau tindakan yang praktis. Dan yang terakhir, ada penelitian evaluasi, di mana penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau pandangan terhadap suatu hal atau kegiatan khusus dengan tujuan membentuk persepsi di masyarakat. Di sini juga ada tujuan pada penelitian. Yang pertama, mendapatkan pemahaman baru dari sebuah fenomena. Kedua, menguji hipotesis. Ketiga, memecahkan masalah. Keempat, mengembangkan pengetahuan baru. Kelima, mendukung keputusan. Keenam, membangun teori dalam beberapa penelitian. Ketujuh, membantu perkembangan teknologi. Dan kedelapan, menyediakan dasar untuk kebijakan. Di sini juga ada beberapa jenis penelitian yang umumnya dapat dikenal. Yang pertama, ada penelitian eksperimental. Yang kedua, penelitian survei.
ketiga penelitian kualitatif, keempat penelitian kuantitatif, kelima penelitian studi kasus, keenam penelitian tindakan, ketujuh penelitian historis, kedelapan penelitian grounded theory, yang ke-9 penelitian observasional, yang ke-10 penelitian eksploratif, yang ke-11 penelitian deskriptif, yang ke-12 penelitian kebijakan, 13 penelitian evaluatif, yang ke-14 penelitian longitudinal, yang terakhir penelitian komparatif. Di sini juga ada beberapa kriteria model ilmiah. Pertama, berdasarkan fakta. 2, tidak ada prasangka. 3, gunakan prinsip analisis. Keempat, gunakan asumsi. Kelima, gunakan ukuran yang objektif. Dan yang terakhir, gunakan teknik kuantitatif. Pada materi yang pertama juga ada 3 kasus. Yang untuk kasus yang pertama yaitu sebuah kota ada salah satu seorang peneliti yang ingin mengetahui salah satu pengalaman seorang ibu yang memiliki anak yang berpenyakitan disabilitas. Dalam kasus di atas merupakan jenis penelitian apa yang dapat dilakukan orang tersebut? Bagian A, penelitian deskriptif. B, penelitian korelasi. C, penelitian kuantitatif. D, penelitian eksperimen. E, penelitian kualitatif. Untuk jawaban pada kasus yang pertama yaitu E, penelitian kualitatif, karena dalam kasus peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara mendalam dan tidak berusaha untuk menguji hipotesis atau menemukan sebab akibat. Untuk kasus yang kedua, di mana seorang dosen rekam medis di salah satu kampus di Sumatera Utara ingin mengetahui kepuasan mahasiswa dengan fasilitas yang mereka terima baik akademik maupun non-akademik. Dalam kasus di atas, penelitian apa yang dapat dilakukan seorang dosen tersebut? A, penelitian eksperimen. B, penelitian deskriptif. C, penelitian korelasi. D, penelitian murni. E, penelitian kualitatif. Untuk jawaban pada kasus yang kedua yaitu C, penelitian korelasi, karena pada kasus penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasi karena mengetahui adanya hubungan antara dua variabel pada kasus di atas. Untuk kasus yang ketiga, suatu hari seorang mahasiswa kesehatan ingin mengetahui suatu efektivitas dalam penggunaan rekam medis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Dalam kasus di atas, jenis penelitian apa yang dapat digunakan? A, penelitian eksperimen. B, penelitian deskriptif. C, penelitian korelasi. D, penelitian kuantitatif. E, penelitian murni. Untuk jawaban yang betul pada kasus kedua yaitu A, penelitian eksperimen, karena pada kasus di atas termasuk dalam kategori penelitian eksperimen, karena pada penelitian memanipulasi variabel independen atau sistem NM untuk mengetahui pengaruhnya pada variabel dependen atau kualitas pelayanan kesehatan. Baik, sekian dari materi yang pertama saya jelaskan. Baik, di sini saya melanjutkan untuk menjelaskan materi yang kedua yaitu mengenai perumusan masalah penelitian. Di mana pada proses pemilihan problematika dan judul penelitian tidak dapat dilepaskan dari bagian-bagian penelitian lain yaitu kepentingan pribadi atau kecenderungan perhatian masyarakat dan pemerintah beserta kebijakannya, populasi dan sampel penelitian yang dapat digunakan, kesempatan yang ada, waktu serta dana yang tersedia, dan tidak kalah pentingnya pelaksanaan utama maupun personel-personel lain yang dapat memberikan bantuan. Secara garis besar juga, proses penelitian pada umumnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Di mana yang pertama ada mencari masalah yang pantas untuk diteliti. Kedua, menelaah buku-buku untuk mencari dukungan teori dengan cara membaca buku-buku teori maupun laporan hasil penelitian dari hasil telaah ini pada penelitian yang menentukan langkah-langkah untuk harus menghentikan penelitiannya dan meninjau kembali rumusan serta memantapkan problematika tersebut dan dilanjutkan dengan merumuskan tujuan dan hipotesis penelitian serta menyusun instrumen pengumpulan data. Di sini juga ada beberapa sumber penemuan masalah penelitian, ada pengamatan terhadap kegiatan manusia, ada bacaan,
analisis bidang pengetahuan, ulangan serta perluasan penelitian, cabang studi yang sedang dikerjakan, pengalaman dan catatan pribadi, praktis serta keinginan masyarakat, bidang spesialisasi, pelajaran mata ajaran yang sedang diikuti, pengamatan terhadap alam sekeliling, dan diskusi-diskusi ilmiah. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah, yang dimana masalah adalah bagian penting dari suatu penelitian karena masalah membutuhkan suatu proses pemecahan yang sistematis, logis, dan ilmiah dengan menerapkan scientific metode. Proses ilmiah tersebut akan selalu dikembangkan sejak identifikasi masalah. Sebelum melakukan identifikasi suatu masalah, perlu diketahui bagaimana suatu masalah itu timbul. Di sini juga ada beberapa tipe-tipe masalah penelitian. Yang pertama, ada rumusan masalah yang baik, harus mampu dijawab secara komprehensif. Ada rumusan masalah, harus dapat diuji melalui analisis data. Ada rumusan masalah yang dimana harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan yang terkait dengan penelitian. Dan yang terakhir, ada rumusan masalah, sebaiknya didahului dengan latar belakang dan diikuti dengan tujuan penelitian. Di sini juga ada masalah deskriptif, yang dimana suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel, baik hanya pada variabel atau lebih. Yang kedua, ada rumusan masalah asosiatif, yang dimana suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir, ada masalah komparatif, yang dimana merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua variabel sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Di sini juga ada perumusan masalah, yang dimana perumusan masalah ialah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya peneliti akan dibawa, dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang harus yaitu dalam masalah tersebut dapat diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang dapat diukur dan alat-alat apa yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Berdasarkan pandangan di atas juga dapat disimpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah pada penelitian, di mana ada rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna, ada rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya, ada rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret, ada masalah hendaknya dirumuskan secara operasional, ada rumusan masalah, dan yang terakhir ada perumusan masalah. Di sini juga ada penentuan masalah penelitian. Pertama, dapat dilaksanakan. Kedua, jangkauan penelitian. Ketiga, ketertarikan. Keempat, nilai teoritis. Kelima, nilai praktis. Di sini juga ada beberapa jenis ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Yang pertama, ada kontribusi. Kedua, orisinalitas. Ketiga, pernyataan permasalahan. Dan yang terakhir, aspek kelayakan. Ada beberapa langkah-langkah dalam perumusan masalah. Yang pertama, langkah 1, menentukan suatu topik yang luas. Peneliti dapat memulai dengan memilih bidang minat yang luas atau topik umum yang disukai atau ingin ditelaah lebih lanjut. Langkah kedua, tinjauan pustaka awam. Sebelum fokus dengan satu topik yang kecil sehingga mempersempit masalah peneliti harus melakukan studi literatur untuk memahami apa yang telah dipelajari pada bidang peneliti tertentu. Langkah ketiga, identifikasi masalah penelitian. Langkah keempat, pilih satu topik dari daftar topik. Dan langkah kelima, umpan balik. Pada materi yang kedua ini juga ada 3 kasus. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara kepuasan pasien rawat inap yang mendapat pelayanan pagi dengan pelayanan sore hari. Peneliti mengumpulkan data antara pasien pagi dengan sore dan ia akan membandingkan hasilnya. Dari kasus di atas, jenis penelitian apa yang digunakan? A. Penelitian deskriptif, B.
B. Penelitian komparatif, C. Penelitian asosiatif, D. Penelitian eksperimen, E. Penelitian kualitatif. Untuk jawaban yang betul pada kasus yang pertama yaitu B. Penelitian komparatif, karena pada kasus penelitian ini membandingkan kepuasan pasien berdasarkan waktu pelayanan, sehingga termasuk pada penelitian komparatif. Di sini juga merupakan perumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih dari dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kasus yang kedua, di sini juga suatu hari salah satu seorang peneliti menemukan dalam jurnal bahwa masih diperlukannya penelitian lanjutan tentang penggunaan rekam medis elektronik yang berbasis digital. Dalam kasus di atas, ini termasuk dalam A. Pengalaman empiris, B. Kajian kepustakaan, C. Observasi kebetulan, D. Perubahan kurikulum, E. Fenomena sosial. Untuk jawaban yang betul pada kasus yang kedua yaitu B. Kajian kepustakaan, karena pada kasus di atas merupakan masalah yang diperoleh dari suatu jurnal ilmiah yang merekomendasikan penelitian lanjutan. Dalam kasus ini juga termasuk sumber masalah dari literatur. Kasus yang ketiga, seorang masyarakat yang bernama Haikal ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara jumlah minuman dingin yang dijual dengan jumlah orang yang berenang di kolam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jumlah minuman dingin meningkat, jumlah orang yang berenang juga akan meningkat. Berdasarkan kasus di atas, jenis hubungan antara jumlah minuman dengan jumlah orang yang berenang di kolam tersebut: A. Hubungan simetris, B. Hubungan kausual, C. Hubungan asimetris, D. Hubungan tidak ada, E. Hubungan negatif. Untuk jawaban yang betul pada kasus yang ketiga yaitu hubungan simetris, karena pada kasus di atas merupakan hubungan antara jumlah minuman dingin dengan jumlah orang yang berenang di kolam tersebut, yang dimana merupakan contoh dari hubungan simetris, karena keduanya bermunculan bersama, seperti dalam pengertiannya bahwa hubungan simetris ialah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersama. Baik, sekian dari penjelasan materi 1 dan 2. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.